Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1079 ya. Mari, saya bersama dengan Pendeta Dr. Edi, ya mari Pak kita mulai. Seorang pria usia 53 tahun, status menikah, memiliki satu anak, jemaat Home Plus Sunter. Ya ini home ya, di lingkungan GSKI juga. Terus, Salam Pak Erastus dan tim Abam, kami mengikuti Abam sejak episode pertama hingga kini yang terbaru 1068. Khususnya di episode ini, episode 1068, luar biasa kasus-kasus dalam rumah tangga yang dibahas. Kalau boleh saya simpulkan sementara, bahwa banyak terjadi kasus-kasus atau masalah dalam rumah tangga diawali dengan suami, kepala rumah tangga, atau ayah yang tidak berfungsi dengan benar. Akibatnya terjadi berbagai macam masalah dalam rumah tangga. Menyimak juga khotbah Bapak beberapa waktu lalu bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kuasa kegelapan mengintai dan menunggu momentum yang tepat untuk menjatuhkan. Dalam kesempatan ini saya memberanikan diri mengusulkan pada Bapak, bagaimana jika diadakan ibadah khusus untuk kaum pria? Kalau di luar mungkin ada ibadah pria sejati, mungkin di kita bisa dinamakan Rehoboth Gentleman. ini dicatat ya, harus disampaikan kepada Pak Konis Kyong. Ini bagus sekali nih. Ini juga sudah dibicarakan sebenarnya, belum direalisir. Rehoboth Gentleman, kebaktian untuk pria. Oke, teruskan. Sedangkan ibadah kaum wanita yaitu waskis sudah ada. Kebanyakan gereja punya ibadah kaum wanita, tapi saya jarang dengar ada ibadah kaum pria. Memang Bapak tiap pagi sampaikan firman Tuhan dan khotbah-khotbah lain di banyak ibadah, tapi mungkin lebih umum sifatnya, kurang spesifik khusus untuk pria. Karena pria seperti Bapak tahu, punya hal-hal spesifik tertentu, seperti titik lemah dan karakter-karakter buruknya. Jika wanita biasanya yang menerima akibat masalah, maka kaum pria lah yang biasanya menjadi sumber masalahnya. Tidak mutlak demikian. Tapi kebanyakan begitu. Jadi alangkah bijaknya jika sumber masalahnya dapat dikendalikan melalui komunitas ibadah pria, sehingga proses membina para wanita di ibadah waski menjadi tidak terlalu berat karena sumbernya sudah dapat dibereskan di awal terlebih dahulu. Kira-kira demikian proyeksinya, Pak. terima kasih Pak Steve, pria usia 53 tahun, jemaat atau komunitas Home Plus dari Sunter. Terima kasih Pak Steve, usulannya kami perhatikan dan pasti akan direalisir. Pasti akan direalisir. Tunggu ya, pasti kita akan realisir. Terima kasih, ide yang sangat cemerlang. Teruskan. Seorang pria usia 40 tahun, status belum menikah, tinggal di Banten, jemaat GSKI, Citycon dan GSKI, Citycon dan MAG. MAG, ya. Pak, ayah saya meninggal ketika umur saya 16 tahun, dan mama saya meninggal ketika saya umur 20 tahun. Saya punya saudara yang membenci saya dari kecil karena saya anak bungsu. Sehingga ketika sudah besar, saya merasa tidak punya saudara. Dari kecil yang sayang saya hanyalah mama saya. Saya hidup sendirian semenjak mama saya meninggal. Sampai sekarang umur di atas 40. Dan saya tidak mengerti kenapa orang-orang Kristen mengatakan semua kejadian atas seizin Tuhan. Nah, pengertian seizin dengan dibiarkan itu harus jelas. Seizin artinya Tuhan tidak bisa menghalangi karena sudah menjadi tatanan bahwa setiap orang itu punya hak bebas. Jadi mau tidak mau, seperti ada memetik buah yang dilarang, itu artinya diizinkan atau dibiarkan. Ya tinggal bagaimana memahami maksud itu. Gitu ya. Kenapa Tuhan mengizinkan? Ya tatanan. Karena Allah memberi kehendak bebas kepada individu. Gitu. Oke, teruskan. Saya merasa Tuhan jahat. Seumur hidup saya sendirian dan dirasis oleh seluruh masyarakat karena tampang saya blasteran. Muka ras tidak jelas. Saya tidak mempermasalahkan ras orang lain apa, tapi semua orang mempermasalahkan saya ras apa, karena saya blasteran atau muka ras tidak jelas. Dipelototin rasis di mana-mana. Setelah beberapa bulan papa saya meninggal, tepat di ulang tahun saya yang ke-20, rumah saya kebakaran. Saya tidur di kolong jembatan karena tidak ada tempat tinggal. Semua barang yang saya miliki habis terbakar pada saat itu. Saya berjuang hidup sendirian dalam kehidupan yang sangat keras. Percaya Tuhan menyertai saya. Malah 2 penyakit permanen yang tidak bisa sembuh sampai mati. Terakhir, awal Februari 2024 saya lumpuh selama 40 hari. Sendirian tanpa siapapun.
buang air kecil di tempat, dan lain-lain. Saya dari semenjak kuliah sudah mencari pasangan hidup tapi tidak pernah dapat. Mungkin saat kuliah saya terlalu miskin juga. Sampai sekarang masih belum dapat juga. Tapi saya punya teman, Orang Ambon dan Tionghoa. orang Ambon dan Tionghoa. Dia istrinya ada 4. Dia bilang Tuhan Yesus sangat sayang dia. Dan berkat Tuhan Yesus jangan disia-siakan. Saya cari tahu istri saja setengah mati. Saya cari satu istri saya setengah mati. Dan tidak dapat. Dia 4. Ada 4. Saya merasa Seperti Ayub yang dibuang Tuhan. Saya merasa Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8 dan Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14 itu tidak pernah ada. Dan saya merasa kekudusan itu sampah dan tidak perlu dipertahankan lagi. Saya ingin cari wanita penghibur dengan begitu mudahnya sekarang. Karena saya tidak pernah diberi jodoh sampai umur di atas 40 tahun. Sampai saya harus sendirian saat lumpuh kaki 60 hari. Sekalipun saya tahu dosa percabulan adalah dosa terhadap diri sendiri dan pasti masuk neraka. Seperti di Yudas pasal 1 ayat 7. Saya sudah mulai. Terus. Saya sudah mulai masa bodoh dan saya mau Tuhan cabut nyawa saya. Dulu saya cinta banget sama Tuhan. Sampai sekarang masih perjaka. Lama-lama saya merasa Tuhan buang saya dan mencintai orang lain. Tadi dia ada hubungan dengan perempuan ya? Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, belum ya? Jadi dia putus Saya asa ingin mau cari, baru saya mau ingin cari cari, ya. wanita penghibur. Tadi masih perjaka memang. perjaka, Pak. Iya. 40 tahun. Oke deh, terus. Terakhir 26 Mei 2024, saya mengikuti ibadah Om Eras mengenai kekekalan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya merasa Tuhan sangat tega membiarkan saya sangat menderita sendirian. Om Eras bilang ada 2 hal yang jangan dilakukan. Yaitu pertama, jangan berbuat dosa. Dan yang kedua, jangan mencurigai Tuhan. Khotbah Om Eras membuat saya menangis. Saya juga sangat sedih melukai hati Yesus. Tapi kenapa saya harus dilahirkan? Saya harus bagaimana, Om? Kok nasib saya tragis sekali seperti Ayub? Ayub tidak tragis-tragis amat loh. Dia kaya, miskin jadi kaya lagi. Nah ini Miskin nggak jelas ini. dan jomblo. Jomblo. Tapi nanti bisa dipulihkan kayak Ayub, benar juga nih. Oke, teruskan. Satu sisi saya ingin banget mengikuti kedagingan saya masuk neraka. Satu sisi saya sedih banget melukai hati Yesus. Saya mau bertanya kenapa nasib saya seolah-olah saya dibuang Tuhan. Dan selalu mempertemukan saya kepada orang yang bertolak belakang nasibnya. Membuat saya merasa Tuhan tidak memperdulikan saya. Dia masih punya Erastus. Dia masih punya Erastus. You masih punya Tuhan Yesus, Allah Bapa dan hambanya Erastus. Ya, nanti saya lawat. Ya, saya perhatikan. Ya, kita punya diakonia yang harus memperhatikan orang-orang seperti ini. Biar dia tahu rasa bahwa masih ada hamba-hamba Tuhan yang peduli dengan orang-orang yang terbuang seperti ini. Dan ini kehormatan loh, memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Ya, jangan lupa ini harus dilawat. Ya, oke. Kamu nanti akan dilawat. Tidak cukup saya nasihati di sini. Karena kamu panjang sekali. Dan saya mesti perlu panjang lagi nih. Cukup nanti kami akan layani secara pribadi, konseling secara pribadi dan memperhatikan sepantasnya. Dia jemaat GSKI. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 51 tahun status menikah, memiliki 2 anak tinggal di Jakarta. Salom Pak Eras, papa saya baru meninggal di usia 84 tahun, sudah dikremasikan dan meninggal di rumah. Ada sakit demensia mulai usia 78 tahun, dan terakhir ada pengecilan paru sebelah kiri, baru diketahui 7 bulan terakhir. Sejak Pak Eras ada 2 pagi, papa selalu mengikuti kurang lebih sudah 2 tahun. Saya juga selalu dengarkan setiap acara di truth.id ke papa walau kadang tertidur, atau kurang konsentrasi melalui perawatnya karena saya bekerja dan tidak tinggal serumah. Jadi hanya bisa menyuruh memutar lewat YouTube melalui Smart TV. Pada saat terakhir sakit, kedua matanya sudah terpejam dengan badan sudah lemas sekali, serta nafas yang sesak dibantu oksigen. Saya tidak melihat proses kematian papa secara langsung, tapi hanya melalui CCTV, sebagian ada yang terekam. Saya melihat kedua mata ayah saya terbuka dengan lebar seperti orang pada umumnya, saat sehat yang tadinya sudah tertutup rapat. Selain itu, kedua tangan terangkat tinggi sekali.
yang sebelumnya lemas tidak berdaya. Papa saya menyambut sekali proses penjemputan kematian oleh Tuhan Yesus dan malaikat kudusnya dan meninggal dengan damai sekali. Hal ini jadi kesaksian buat kita semua bagi orang yang mau dekat dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali karena tidak semua meninggal dengan ditunjukkan mata terbuka lebar dan tangan terangkat dengan tinggi serta ada cahaya terang sebentar pada saat dijemput. Waduh. Terus, Bagaimana komentar atau pendapat Pak Eras proses kematian papa saya? jika benar demikian, itu luar biasa. Papamu benar-benar dijemput Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Ya, sebelum meninggal 2 tahun ikut doa pagi itu tidak mudah dengan usia tua seperti ini. Terus, Ada saran untuk kita semua pada saat menghadapi kematian? saran saya itu selalu termuat dalam khotbah-khotbah saya. Ya, Iman saya untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus setelah melihat kejadian penjemputan Papa ke surga. Saya sering membisikkan ke telinga Papa saya, bila Tuhan Yesus dan malaikat ada yang menjemput, Papa ikut saja. Nanti kita bertemu kembali di surga. wah keren. Terima kasih Pak Eras. Yang saya salut itu 2 tahun sebelum meninggal, Ikut doa pagi. dia sudah ikut doa pagi. Jadi Tuhan itu mempersiapkan papa dari ini, orang ini, kekasih ini. Ya, luar biasa loh. Dan dari pengalaman hidup yang saya jumpai ya, orang ada yang diizinkan Tuhan sakit di hari tuanya. Jadi sementara sakit itulah sebenarnya Tuhan mempersiapkan dia pulang. Jadi kalau ada keluarga yang, terutama orang tua, yang sebelum meninggal mengalami sakit, jangan kita anggap itu sebagai bencana. Itu sebagai berkat kekal. Tuhan mempersiapkan untuk pulang ke rumah Bapa. Oke, puji Tuhan. Teruskan. Seorang wanita usia 58 tahun, status janda, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Tengah. Salah satu jemaat Protestan, Kesukuan. kesukuan. Iya. Salam Pak Eras dan tim, semoga sehat selalu. Saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Bapak. Sehingga dalam ujian hidup pun saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mungkin karena saya selalu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan yang Bapak berikan. Dan saya bersyukur bisa ketemu Bapak walaupun lewat media sosial. Biarpun orang lain berkata negatif sama Bapak, saya percaya ajaran Pak Eras lah yang benar. Amin. Amin. Begini Terus? Pak, saya mau curhat semoga ada solusinya. Anak saya yang laki-laki itu bekerja di perusahaan finance ternama. Tapi sudah 9 bulan ini hidupnya bermasalah Pak. Dia sebelumnya boros dan suka royal sama teman-temannya. Pacarnya saya dibelikan HP yang lumayan mahal. Sehingga dia tidak ada tabungan karena royalnya itu. Dia sering menawarkan saya, Mama mau beli apa? Tapi saya tolak karena untuk saya sendiri cukup. Pikir saya, biarlah buat dia tabung dan untuk masa depannya. Karena usianya sekarang 29 tahun yang pastinya harus punya uang buat kebutuhan dia nanti. Permasalahannya Pak, posisi dia di auditor supervisor dengan gaji yang cukup untuk dia. Awal masalah itu pertamanya dia menjatuhkan iPhone temannya dan rusak. Walaupun itu tidak disengaja. Dia ganti dengan pinjam uang secara online. Tapi bunganya tinggi. Saya kirim dia uang untuk bayar pinjamannya. Ternyata uang yang disetor anak saya ke pinjaman online tidak masuk. Malah masuknya ke pegawai pinjaman online karena anak saya tidak tahu cara bayarnya. Dan saya transfer lagi, akhirnya selesai. Masalah kedua, anak saya pakai mobil kantornya dan Sebentar. nabrak. Dia pinjam uang pinjol ya. Ya online, ya benar. Saya menyarankan agar tidak meminjam uang dari online, pinjol. Ya. Tidak boleh dibiasakan itu. Oke, teruskan. Masalah kedua, anak saya pakai mobil kantornya dan nabrak. Saya juga nanggung lagi buat perbaikan bengkel kedua mobil tersebut. Masalah ketiga, dia memecat bawahannya hingga akhirnya yang dipecat itu minta ganti rugi 35 juta. 35 juta. Dan ibu ini kirim 10 Dan ibu juta. ini kirim lagi 10 juta, dia pinjam lagi ke rentenir. Hmm? Belum sampai di situ, anak saya ditagih uang oleh mantan pacarnya 16 juta. Sehingga dia pinjam lagi tambahan ke rentenir tersebut. Anak saya tadi mau bayar pakai uang bonus untuk bayar ke mantan pacarnya itu. Tapi anak saya ada pelanggaran di kantornya, jadi bonusnya hilang.
Akhirnya anak saya tutup gali lubang Pak. Jadi anak saya nggak ada uang. Saya kira ini ada sesuatu yang nggak beres dengan anak ini. Suruh bertobat. Dia pasti suka senang-senang. Tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau terus begini bisa kandas hidupnya. Ibu harus memberi dia peringatan keras supaya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ikut doa pagi, ikut doa puasa, mendengarkan khotbah, dan seterusnya. Kalau tidak hancur hidupnya nanti. Oke, teruskan. Sekarang yang tadinya hutang di rentenir 20 juta bertambah menjadi 52 juta dalam waktu sebulan. Waduh, Katanya bisa dibayar 3 kali. saya sudah lihat terus. Saya sudah lega Pak, dengan segitu saya bisa mencari tambahan buat bayar utang anak saya. Sekarang jadi 70 juta Pak. Wah. Terus? Saya pusing Pak, saya sudah tidak punya uang lagi sementara anak saya diintimidasi terus harus bayar sebanyak 70 juta. Coba dibuat negosiasi dengan rentenir. Rentenir ini membungakan uang tanpa tidak legal ya. Ini juga pelanggaran hukum. Terus Saya suruh dia resign dari pekerjaannya karena masalah terus. Walaupun sayang dengan gaji yang sudah lumayan. Sayangnya waktu pinjam ke si rentenirnya tidak ada perjanjian yang akhirnya mencekik. ya, Pertanyaan saya, apakah dia harus keluar dari pekerjaannya Pak karena masalah terus dengan pinjamannya? jangan cari kerjaan sulit. Jangan keluar cari pekerjaan sulit. Tetapi anak ibu ini ceroboh. Kecerobohannya lah yang membuat dia berkeadaan seperti ini. Sedangkan dia diintimidasi terus. Anak saya hampir depresi Pak. Saya bingung karena saya jauh dari anak saya, sementara saya sudah tidak bisa nolong lagi. Hanya Tuhan yang saya andalkan. Kalau tidak ngalamin begini, anakmu tidak bertobat. Ya, kecerobohan ini obatnya seperti ini. Oke. Pak, apakah kalau pinjam rentenir juga sebaiknya harus pakai perjanjian pula Pak? Enggak ada. Hukumnya enggak ada. Mestinya tidak dikembalikan pun juga nggak masalah nanti. Karena nggak ada catatan apapun. Dia membungakan uang. Justru ada catatannya, nampak ada titipan uang dan lain-lain. Coba negosiasi lagi. Ya, negosiasi saya mampunya cuma 30 juta. Nggak bisa, ya udah lapor polisi. Nggak mungkin dia berani lapor polisi. Ya, terus. Rentenirnya orang Kristen Pak. Ya, ya nggak peduli. Tapi nggak ada rasa kasih. Bagaimana menurut Bapak, apakah anak saya harus keluar dari pekerjaannya? Jangan. Terus, Saya lelah Pak, mohon jalan keluarnya. oke. Terima kasih atas saran Bapak dan maaf curhatan saya panjang. Ya tolong ini di telepon dilayani ya. Diajari nggak boleh ceroboh hidup begitu. Dia ceroboh hidupnya. Jadi begini keadaannya. Oke, teruskan. Seorang wanita, Jadi nggak bisa dinasihati yang di sana. Ibunya salah juga. Ibu salah waktu dia pinjol, ibu bantu. Ini membuat gampang. Kalau semula nggak dibantu, dia tahu sakitnya nggak bisa bayar hutang. Dia ceroboh. Hutang pacarnya 16 juta itu gimana ceritanya? Lalu dia bisa membelikan pacarnya handphone yang mahal. Ceroboh dia. Mau gaji berapapun akan kurang. Ya, tapi tolong dibimbing juga, ada nomor teleponnya. Mungkin Pak Mon gitu ya. Oke, teruskan. seorang wanita usia 50 tahun, Janda status cerai, janda cerai mati, 3 anak, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat karismatik ya. salah satu karismatik. Oke. Salam Pairas, Bapak rohani saya. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi dengan tenan yang menyewa salah satu rumah saya. Dia bercerita bahwa di rumah tersebut dia dan keluarganya banyak diganggu makhluk halus, Pak. Tadinya tidak terlalu mengganggu katanya, tapi semakin kesini semakin masif dan mulai meresahkan. Dari tenan yang sebelumnya, saya juga pernah dengar cerita ini tapi saya tidak terlalu percaya. Kebetulan kedua tenan itu Muslim. Pertanyaan saya, bagaimana ya Pak supaya bisa mengusir makhluk-makhluk ini dengan jarak jauh? Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya benar-benar tidak pernah berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Mohon nasihatnya Pak Eras. Mengingat tenan saya dari agama lain yang tadi,
yang pasti tidak mau mendoakan dalam nama Yesus. Terima kasih Pak atas nasihatnya. Tuhan terus memberkati Bapak dan tim. Oh, harus ada tim yang datang ke rumah ini untuk membersihkan rumah ini. Atau kita beri minyak urapan, dia yang membersihkan. Tapi ini Muslim, tentu nggak bisa. Ini rumahnya jauh. Coba biar dilayani Ibu Lan, ya. Ini maksudnya apa ini, ya? Kita bisa tolong dia. Ini bukan jemaat GSKI kita ya. Suruh menghubungi pendetanya atau satu sinodenya, ya, supaya mendoakan rumahnya. Tapi biasanya kalau rumah-rumah sampai tingkat ini berat. Harus disertai dengan doa dan puasa. Tapi kita nggak bisa menasihati apa-apa kecuali mesti membantu. Nah, tim doa kita jika mungkin bisa membantu. Tapi coba bicarakan di mana alamatnya dan lain-lainnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita doakan, lalu ditempati orang yang tidak takut akan Allah, dia ngundang lagi. Itu masalahnya. Paham ya? Oke, teruskan. Seorang wanita usia 40 tahun status menikah, memiliki 2 anak tinggal di Sumatera Utara. Jemaat GSKI ini ya? Jemaat GSKI. Oke, terus. Salam Bapak Rohaniku, saya mengikuti semua acara Bapak. Yang mau saya tanyakan, apa yang bisa kulakukan agar Tuhan saja yang menjadi prioritas hidup saya? Sementara hidup saya sangat rumit. Ya, semua kita punya kerumitan. Tapi kerumitan itu justru harus membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan menemukan Tuhan. Bukan lari dari Tuhan. Terus. Saya punya suami yang egois, hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Tidak peduli bagaimana keadaan kami, padahal saat ini saya punya banyak hutang karena usaha lagi sepi. Saya usaha rumah makan, Pak. Masih menyewa lagi. Saya bingung, bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Tolong doakan saya Pak, terima kasih. Tuhan memberkati Tidak Bapak. ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Hadapi dengan kesucian. Lewati dari hari ke hari tanpa target. Nanti bisa selesai semua. Itu saja. Hidup dalam kesucian. Doa pagi bersama kami. Kalau ada waktu, usahakan doa pribadi. Jangan menyakiti orang, jujur. Ya, pokoknya hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin Tuhan mempermalukan. Dan suamimu yang tidak bertanggung jawab, dia akan berurusan dengan Tuhan. Oke. Seorang wanita usia 49 tahun, status menikah, tinggal di Taiwan. Jemaat Gereja Internasional Rehoboth Fellowship. Terus. Salam Pak Iras, juga semua tim Truth.id dan Abam. Kembali saya memberanikan diri bertanya kepada Bapak. Pak, saya ini ikut juga dengan grup membaca buku yang diadakan oleh GSKI Rehoboth. Setiap hari akan ada bab baru dan pelajaran yang kami dapat dari membaca buku ini. Yang mau saya tanyakan Pak, bolehkah saya menerjemahkan membaca buku ini ke bahasa Mandarin? Wah, harus dihubungkan dengan Bu S. Harus dihubungkan ini. Sangat senang kami. Kami senang sekali. Dulu buku saya ada yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Tapi sekarang sulit mencari penterjemah bahasa Mandarin yang mengerti ya, isi jiwa tulisan saya. Oke. Saya ingin sekali semua saudara-saudara di negeri ini, Tirai bambu China, ini juga bisa mendapatkan kebenaran yang benar dan benar. Wah, ya, oke. Terus. Sejujurnya, jauh di lubuk hati saya ingin banyak jiwa yang dapat dibawa masuk, Pak. Saya memiliki aplikasi Translate AI. Sedang kami lakukan dan dalam waktu singkat akan rilis. Mungkin seminggu ini. Ya, khutbah-khutbah saya bisa disampaikan dalam beberapa bahasa. Terus. Saya sendiri kurang yakin apakah setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, artinya tidak melenceng? Ini masalahnya. Bisa melenceng. Kalau bahasa Inggris mungkin masih bisa. Ada titik temu. Kalau Mandarin, waduh, bisa susah. Karena yang menerjemahkan harus mengerti teologi Kristen. Oke. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan hal ini. Oke. Terima kasih Pak, saya tunggu jawaban Bapak. Sehat selalu Pak Iras. Saya pribadi masih membutuhkan banyak sekali bimbingan dari Bapak. Benar-benar jaga kesehatan ya Pak. Salam buat keluarga Bapak juga semua tim Abam dan Truth.id. Oke. Jadi sebenarnya untuk AI ini sudah kami siapkan dan akan rilis dalam waktu dekat ini.
artificial intelligence ini. Ya. AI. Oke, Tuhan berkati. Kita teruskan. Seorang wanita usia 29 tahun, status janda cerai hidup, memiliki satu anak, tinggal di Nusa Tenggara Timur. Salam Papa Eras yang saya kasihi dan saya cintai. Saya selalu mendengar khotbah Papa yang bilang, sebelum ikut doa pagi di turut.id, dengan Papa harus doa pribadi dulu. Atau setelah itu, tidak harus sebelumnya. Terus. Saya sudah 3 hari tidak doa pribadi karena saya kelelahan. Malam itu saya sudah persiapan supaya bisa doa pribadi, tetapi saya selalu ketiduran dan bangun sudah jam 4 lewat. Akhirnya saya langsung beres-beres untuk ikut doa pagi dengan Papa saja. Jujur Papa, hati saya benar-benar sedih dan tidak damai waktu saya tidak doa pribadi. Setelah saya doa pagi dengan Papa, baru saya dapat kekuatan baru. Papa, yang sebelumnya hati saya merasa ada yang kurang, tetapi seketika dapat berkat di pagi hari melalui Papa Eras. Wih, keren. Terus. Di kesempatan ini saya tidak bertanya. Papa hanya mohon doanya supaya saya lebih lagi bergairah mencari Tuhan. Amin. Tuhan tolong kamu, nak. Terus. Karena saya yakin ketika saya tidak mengkonsumsi makanan bergizi yang disediakan oleh Truth.id, saya merasa tidak bisa seperti ada yang kurang. Papa, sehat-sehat terus ya Papa Eras, jangan sakit. Saya mengasihi Papa, sangat mengasihi Papa Eras. Oh iya Papa, walaupun hanya lewat online, tetapi khotbah-khotbah Bapak mampu mengubah saya dan keluarga. Lewat khotbah-khotbah Papa, sekarang saya lebih konsisten doa pribadi, dan habis itu baru doa pagi dengan Papa di truth.id. Terima kasih Papa, minta maaf Papa, belum bisa bantu apa-apa untuk tanggung jawab yang ada di GSKI. It's okay. Terus. Hanya bisa doa saja. Doa cukup, sayang. Terus. Biarlah lewat sekolah-sekolah di bawah naungan GSKI menjadi sekolah yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin, sayang. Terima kasih, terima kasih. Doamu tidak kalah dengan uang. Doamu kami nantikan dan butuhkan. Oke. Seorang wanita usia 55 tahun, status menikah, memiliki satu anak, tinggal di Jawa Timur. Salam Pak Pendeta Erastus yang terkasih dan tim Abam. Saya pecinta Abam yang memiliki pergumulan jatuh bangun dalam dosa. Terus. Pernah selingkuh. Loh. Tunggu ya. Memiliki pergumulan jatuh bangun dalam pernah selingkuh 4 kali dengan 4 pria. Terus. Dan selalu bisa bertobat dan bangkit lagi. Udah usia 55 tahun ya. Terus. Jatuh dan bangkit lagi. Karena suami tidak bisa memenuhi hasrat sesuai harapan. Terus. Semasa lajang. Semasa lajang juga jatuh bangun dalam dosa serupa, pernah diperkosa sopir. Aduh. Ini kok jadi malang begini. Terus. Apakah itu merupakan pintu masuk dosa jenis ini? Iya. Bisa. Waktu dia diperkosa, walaupun dia menolak, tapi sempat menikmati jadi ikatan. Terus. Apakah itu orang tua punya riwayat ikatan dosa yang mirip? Saya capek menghadapi dosa tersebut. Iya, terus. Saat ini, saya tergoda seorang pria yang sudah bersuami, cakep dan sukses. Pikiran saya selalu terganggu bayangan. Saat ini dengan seorang pria yang sudah beristri, maksudnya ya, udah jadi suami ya. Seorang pria yang sudah bersuami, sudah beristri, cakep saya dan tergoda sukses. seorang pria. Terus pikiran saya selalu terganggu bayangannya sampai tidak bisa berdoa. Oke, terus. Apakah orang ini dikirim iblis untuk menjatuhkan saya? Ya, kenyataan selalu ada godaan-godaan seperti itu. Terus. Apakah ini ujian iman? Ya, yang pasti ujian iman. Karena saya sekarang berusaha hidup kudus, doa pagi bersama Pak Eras, dengarkan truth.id, lagi enak-enaknya belajar hidup kudus, datanglah pria ganteng ini. Ya, karena ya iblis mau menjatuhkan kan gitu. Terus. Kenapa di usia segini masih juga ada godaan? Loh, mau umur berapa aja selalu ada. Terus? Saya memang masih energik, terlihat muda dan menarik. Apa yang harus saya lakukan? Ini cantik ibu ini kali ya. Cantik. Badannya juga enggak gemuk ya. Kurus ya. Langsing, bagus badannya. Ini cantik ini. Ibu enggak boleh nakal. Ibu nanti akan menyesal. Ibu harus bertobat. Ibu harus berkata tidak. Yang bisa menyembuhkan itu ibu sendiri.
Jangan nonton-nonton film yang bisa membangkitkan libido. Doa pagi ikut doa puasa, itu baru ibu bisa menyelesaikan. Yang ibu butuhkan kenekatan, ketekatan berkata tidak. Oke? Ini pergumulan ibu. Ibu harus menang. Oke? Sampai jumpa, Tuhan berkati.